Alam Kyushu. Akar pohon suci tumbuh ke dalam dinding kristal hampa, perlahan menyatu dengan dinding kristal hampa. Di lembah Senmu, seekor burung emas raksasa berjongkok di depan gerbang istana Sensu, menatap ke langit, membuka mulutnya dan menguap dengan nyaman. Thunderbolt Squad bertujuan untuk melindungi hukum, tetapi dapat juga melindungi hukum dan tidur siang di waktu yang sama. Yesuan meringkuk di bulu halus Lei Qiu, merasa sangat nyaman. Namun kenyamanan itu tidak bertahan lama karena diganggu oleh tamu tak diundang. Yesuan berdiri, menepuk bola guntur, dan berkata, tetap di sini, jangan pergi. Kukuku. Lei Qiu memutar tubuhnya, merentangkan sayapnya dengan nyaman, lalu mengubah posturnya dan terus bersandar, bergumam ketika aku tidur siang, aku tidak bergerak meskipun disambar petir. Yesuan berjalan keluar dari lembah Senmu dan melihat seorang pria di tebing. Tepatnya, itu adalah proyeksi pikiran ilahi 5 warna. Apa yang kau lakukan di sini? Yesuan tidak yakin dengan tujuan Dewa Yi dari alam ilahi muncul di sini. Meskipun hubungannya dengan Dewa Yi tidak sepenuhnya bermusuhan, ia harus tetap waspada terhadap Dewan Bencana. Penguasa alam Yishen menatap langit alam Jiushu, memandangi dinding kristal hampa yang perlahan berubah, lalu berkata dengan penuh emosi, kau seharusnya tahu betapa banyak orang di dunia hampa yang memperhatikan tempat ini. Tentu saja, aku pun demikian. Kehadiranmu di sini bukan sekadar perhatian, kan? Yesuan menatap proyeksi spiritualnya dan berkata sambil tersenyum. Dewa Yi dari alam ilahi merentangkan tangannya dan berkata, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak bertemu. Memang benar aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi aku baru saja bertemu dengan anggota Dewan Bencanamu. Ada nada permusuhan yang jelas dalam nada bicara Yesuan. Tuan Yi Senji tidak mempermasalahkannya dan berkata sambil tersenyum, anggota Dewan Bencana bersifat independen. Perilaku pribadi Kamaitachi tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak bisa ikut campur. Baiklah, jangan bahas hal-hal yang tidak penting. Yesuan menoleh ke arah lembah Senmu dan berkata dengan santai, kalau kau masih berniat menipu harimau itu agar menjauh dari gunung, lebih baik kau segera menyerah. Tuan Yi Senji merentangkan tangannya dan berkata, sebenarnya, kau tak perlu terlalu waspada padaku. Lebih tepatnya, aku tak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Itulah mengapa aku ingin bertemu denganmu. Yesuan tidak ingin berkutat pada hal-hal yang tidak relevan lagi, jadi dia bertanya langsung, ada apa? Katakan saja. Tuan Yi terdiam beberapa saat, lalu menatap langit dan berkata, saya agak terkejut Anda memilih untuk naik saat ini. Mengapa terkejut? Waktunya sangat sensitif dan terlihat sangat berisiko. Apa kau tidak takut di Feitian akan memulai perang saat ini? Tanya Dewa Yi dari alam ilahi sambil berpikir. Yesuan merentangkan tangannya dan tidak menjawab pertanyaan itu. Penguasa alam ilahi Yi menatap mata Yesuan cukup lama dan berkata, dari penampilanmu, seharusnya kau sudah mempertimbangkan masalah ini. Jadi, kau sengaja naik saat ini. Yesuan terus tersenyum dan tidak berniat mengungkapkan informasi berguna apapun kepada pihak lain. Tuan Yi Senji tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah. Sebenarnya, aku sudah menebak apa yang kau pikirkan. Kau ingin memancing Kaisar Feitian untuk bertarung, kan? Alasannya adalah Kaisar Es Yinjie belum pulih sepenuhnya, dan kau ingin memanfaatkan ini. Meski begitu, Kamaitachi dan Di Feitian sangat dekat. Dewan Bencana seharusnya tahu lebih banyak tentang situasi Kaisar Es dari klan Kaisar Kuno Kegelapan, kan? Tanya Yesuan ragu-ragu. Tuan Yi Senji tersenyum dan berkata, karena kau ingin tahu, aku tidak keberatan mengungkapkan beberapa informasi akurat kepadamu. Kaisar Es dari klan Kaisar Kuno Kegelapan telah tertidur selama 100.000 tahun, dan memang butuh waktu baginya untuk pulih. Inilah sebabnya Kaisar Feitian berhenti bertarung selama 3 bulan. Seharusnya dia sudah pulih hingga 80% dari kekuatan tempurnya sekarang. Jika kau benar-benar bisa memancing Kaisar Feitian untuk bertarung sekarang, itu memang akan menguntungkanmu. Namun, meskipun Kaisar Es Yinjie hanya memiliki 80% kekuatan tempurnya, aku khawatir dengan kekuatan klan Kaisar Kuno Kegelapan saat ini yang terdiri dari 2 kaisar dan 1 binatang buas, alam Jiushu akan kesulitan menahannya. Yesuan tentu tahu situasi seperti apa yang dihadapi alam Jiushu, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia bertanya sambil tersenyum, apa pendapat Tuan Yi dari alam ilahi? Setelah hening sejenak, Tuan Yi berkata, saya telah mengusulkan kepada rapat ini bahwa saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Jika Anda bersedia bergabung dengan Dewan Bencana, itu akan lebih baik lagi. Jika tidak, kita juga bisa membentuk aliansi. Yesuan tidak langsung menolak, tetapi bertanya bagaimana kalian membentuk aliansi. Dengan kekuatan alam Jiushu saat ini, sulit untuk memenangkan perang ini. Kau tidak akan menyangkalnya, kan? Tanya penguasa alam Yishen lebih dulu. Yesuan mengangkat bahu dan tidak menyangkalnya.
Jika Anda ingin memenangkan perang ini, Anda tidak bisa hanya menahan serangan Kaisar Kuno Kegelapan. Dengan kekuatan alam Jiushu saat ini, sulit untuk menahan serangan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Akan tetapi, sekalipun kita berhasil melewati rintangan ini, itu tidak berarti perang telah dimenangkan. Sebab, untuk mendapatkan tempat di dunia atas, Anda harus mengalahkan dunia kuno Hades sepenuhnya. Dengan kata lain, alam Jiushu tidak hanya harus menahan serangan klan Kaisar Kuno Dunia Bawah, tetapi juga melakukan serangan balik terhadap alam kuno dunia bawah dan sepenuhnya mengalahkan klan Kaisar Kuno Dunia Bawah agar dapat memperoleh tempat di dunia atas. Bagi Hades, tidak masalah jika mereka tidak bisa memenangkan perang, selama mereka tidak kalah. Akan tetapi, bagi kerajaan Jiushu, perang tidak akan dimenangkan selama kerajaan Mingu tidak dapat dikalahkan sepenuhnya. Tuan Yi melanjutkan, ada kabar lain yang ingin kusampaikan kepadamu. Karena kerajaan Jiushu mencoba bangkit, hal itu menimbulkan ketidakpuasan di kuil sunyi. Mereka sedang berunding dengan aliansi 7 kerajaan untuk mencegah kerajaan Jiushu bangkit. Ketika Ye Xuan mendengar berita itu, ekspresi wajahnya akhirnya sedikit berubah. Lord Yi melanjutkan, kau memiliki hubungan baik dengan Qiyu Ran Long Shen dan Ke Yun Dao Zun, jadi mungkin aliansi 7 alam tidak akan memaksamu untuk berhenti naik. Namun, menurut spekulasiku, bahkan jika aliansi 7 alam tidak menghentikan alam Jiushu untuk naik, pada akhirnya mereka akan memberlakukan beberapa batasan pada alam Jiushu. Ye Xuan cukup prihatin dengan masalah ini dan ingin mendengar pendapatnya, jadi dia bertanya, menurutmu, pembatasan seperti apa yang akan ada? Seharusnya itu batas waktu perang. Jika alam Jiushu bangkit selama perang, itu berarti ada satu dunia superior lagi di kehampaan, dan kalian belum mendapatkan kuota untuk dunia superior tersebut. Aliansi 7 alam tidak akan membiarkan situasi ini berlanjut terlalu lama, jadi harus ada batas waktu untuk perang ini. Kalian diharuskan menyelesaikan perang ini dalam waktu yang ditentukan. Jika kalian gagal melakukannya, konsekuensinya sulit dipastikan, jelas penguasa alam Yishen. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ye Xuan bertanya lagi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aliansi 7 alam pasti akan memerintahkan kalian untuk menyelesaikan perang ini dalam waktu yang ditentukan. Namun, dengan kekuatan alam Jiushu, hal itu sebenarnya mustahil. Lord alam Yishen berhenti sejenak dan mengamati ekspresi Ye Xuan. Dengan kekuatan alam Jiushu saat ini, sulit untuk menahan serangan klan Kaisar Minggu. Jika Anda ingin memenangkan peperangan ini, Anda harus menyeberangi kehampaan tak berujung dan bertarung di alam kuno Hades. Menyerang dan bertahan adalah 2 tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Jika kita menyerang dunia bawah, kita harus menghadapi Kaisar Fei Tian, yang didukung oleh dunia bawah dan memiliki kekuatan dunia bawah. Kesulitannya akan meningkat tajam. Jika batas waktu ditambahkan, itu seperti membakar dunia Kyushu. Namun, batas waktu spesifiknya, berapa tahun, juga penting. Penguasa alam Yishen menganalisis situasi dan akhirnya mengajukan sarannya sendiri jika kalian bersedia bergabung dengan Dewan Bencana, atau membentuk aliansi, Dewan Bencana dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah Netherworld dan memungkinkan alam Jiushu berhasil mendapatkan tempat di dunia atas. Ketika Ye Xuan mendengar usulan ini, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Jika kita bergabung dengan Dewan Bencana, kita tidak perlu takut lagi pada klan Kaisar Kuno Kegelapan. Namun, tidak ada makan siang gratis. Dewan Bencana pasti punya tujuan lain dalam menawarkan bantuan. Ye Xuan berpikir dan bertanya apa yang kamu inginkan. Jika kalian bersedia membentuk aliansi, Dewan Bencana dapat bertindak sebagai pendukung rahasia kerajaan Jiushu. Kalian dapat yakin bahwa kami tidak akan mempublikasikan rahasia ini, jelas penguasa kerajaan Yishen. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit. Cara membentuk aliansi ini tidak memiliki persyaratan ketat dan tampaknya tidak memerlukan biaya apapun. Tetapi barang gratis seringkali merupakan barang yang paling mahal. Dewan Bencana tidak pernah menjadi hal yang baik, jadi setelah aliansi terbentuk, nasib masa depan alam Jiushu akan dikendalikan oleh Dewan Bencana. Akan tetapi, ia telah berurusan dengan dunia atas dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Karakter Ye Xuan semakin stabil. Meskipun tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja bersekutu dengan Dewan Bencana, ia tidak langsung menolak. Sebaliknya, ia menjawab saya akan mempertimbangkan masalah ini. Saya belum bisa mengambil keputusan sekarang. Tuan Yi Senji tersenyum dan berkata, sebelum aku datang ke sini, aku sudah menduga kalian tidak akan setuju. Tapi itu tidak masalah. Waktu masih panjang. Jika kalian ingin membentuk aliansi, datanglah kepadaku kapan saja. Ia menatap langit dan melanjutkan, jika tebakanku benar, utusan dari aliansi 7 alam pasti akan segera datang menemuimu. Jika alam Jiushu ingin naik, ia tidak bisa melakukannya tanpa terlebih dahulu melewati aliansi 7 alam. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terbang dari arah istana Dewa Api.
Kesadaran ilahi lima warna dari Dewa Alam Ilahi Yi secara bertahap memudar dan menghilang. Ye Xuan mendongak ke arah cahaya yang menghilang. Yang datang bukanlah utusan aliansi tujuh alam, melainkan Namong Ventian. Namong Ventian mendarat di depan Ye Xuan, membungkuk dan berkata makhluk di Changsheng Tian telah keluar, dan dia ingin kamu dan Di Fei Tian pergi menemuinya bersama. Ye Xuan cukup terkejut mendengar berita ini, dan menjawab di mana itu. Aku akan memproyeksikannya dengan kesadaran ilahiku. Aku juga ingin pergi ke sana dan memberi penghormatan. Ayo kita pergi bersama. Saat Namong Ventian berbicara, dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk memproyeksikan dirinya ke suatu lokasi kosong di kehampaan di luar domain. Ye Xuan mengikuti dan melihat bahwa Di Fei Tian telah muncul di sana terlebih dahulu. Di depan Di Fei Tian, ada keberadaan misterius lainnya. Makhluk ini memancarkan lapisan cahaya berdasarkan hukum. Penampakannya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan tubuhnya tampaknya seluruhnya terbuat dari cahaya berdasarkan hukum. Aura kekuatan yang terpancar dari cahaya itu persis sama dengan hukum Changsheng Tian. Hanya dengan satu pandangan, Ye Xuan mengenali bahwa pancaran hukum ini adalah waktu, salah satu dari 4 hukum dasar alam semesta. Dilihat dari kecemerlangan hukum ini, keberadaan ini pastilah Zhou. Namun, asal-usul Zhou adalah hukum waktu, dan seharusnya tidak mungkin untuk keluar dari zona mati. Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap Zhou yang diselimuti oleh kemuliaan hukum, berpikir sambil mengamati. Bukan hanya Ye Xuan yang mengamati, tetapi Di Fei Tian juga mengamati. Karena sangat aneh kalau Zhou muncul di sini. Setelah melihat Zhou, Namong Ventian bergegas maju dan memberi hormat salam, yang mulia. Zhou mengangkat tangannya dan memintanya untuk bangun, sementara matanya menyapu Ye Xuan dan Di Fei Tian dengan tatapan agak dingin. Kalian bersenang-senang bertarung, tetapi kapan kalian akan memenuhi janji kalian? Setelah mendengar pertanyaan Zhou, Ye Xuan setidaknya mengonfirmasi satu informasi kunci. Artinya, Zhou masih membutuhkan seseorang untuk membasmi Raja Ibel abadi untuknya. Dengan kata lain, Zhou masih tersegel di zona mati dan tidak bisa keluar. Adapun apa yang muncul di sini, itu mungkin bagian dari surat wasiat. Atau mungkin ada cara khusus yang digunakan untuk memproyeksikan keinginan tersebut. Di Fei Tian mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga, dan menjawab dengan acuh tak acuh setelah naik ke alam kuno Hades, aku akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan tugas itu. Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan bercanda, kalau kau ingin menunggu Nether Ancient Realm bangkit, kau harus menunggu lama. Satuannya dihitung 100.000 tahun. Sebagai perbandingan, aku akan jauh lebih cepat. Selama Nether Ancient Realm hancur, aku akan pergi dan membasmi Raja Ibel mayat hidup. Tatapan Di Fei Tian berubah dingin dan dia mendengus, kau hanya melamun. Kau takkan pernah bisa menghancurkan dunia bawah kuno seumur hidupmu. Setidaknya itu lebih baik daripada harapanmu untuk naik ke dunia bawah kuno. Ye Xuan terkekeh. Dengan niat membasmi di matanya, Di Fei Tian menegur, kau akan segera berhenti tertawa. Apa kau ingin 9 provinsi naik? Aku akan segera membiarkanmu naik. Mata Ye Xuan juga menjadi gelap, dan dia menjawab dengan tegas ayo, aku akan menunggu. Jangan khawatir, dunia bawahmu tidak bisa naik. Aku akan segera mengubahnya menjadi abu. Senyum ganas muncul di wajah Di Fei Tian. Zhou sangat tidak puas dengan konflik antara kedua belah pihak dan berteriak, cukup. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kalian setuju untuk bergabung dan pergi ke wilayah bintang gelap? Di Fei Tian berkata dengan arogan kita ini hubungan dagang, jadi jangan bicara dengan nada memerintah seperti itu. Soal bergabung, kenapa aku harus membawa beban lain kalau aku bisa melakukannya sendiri? Bukankah waktu yang kuberikan sudah cukup? Berapa lama lagi kau harus menunggu? Kalau kau tidak punya kemampuan itu, aku hanya bisa mencari orang lain untuk melakukannya. Nada bicara Zhou terdengar jelas menunjukkan ketidakpuasan. Akulah satu-satunya di dunia ini yang bisa membantumu melakukan ini. Tak peduli berapa banyak semut dari dunia bawah yang kau temukan, itu akan sia-sia. Jadi, jika kau ingin berhasil, kau hanya bisa menunggu. Sikap Di Fei Tian sangat keras. Bahkan saat menghadapi Dewa Zhou, sikapnya tetap arogan. Sampai kapan? Biarkan aku menghancurkan kerajaan Jiushu terlebih dahulu, jawab Kaisar Fei Tian. Zhou bertanya dengan suara berat, jadi, kamu masih ingin bertarung? Tentu saja, karena kau pikir semut dari dunia bawah ini mampu menyelesaikan tugas itu. Maka aku akan memberitahumu dengan fakta bahwa aku bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Hanya aku yang bisa menyelesaikan tugas itu, kata Di Fei Tian tegas. Kalau begitu, mari kita putuskan pemenangnya. Setelah mengatakan ini, Zhou berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Ye Xuan melihat ke arah hilangnya Zhou dan menemukan sesuatu yang menarik. Ia tak kuasa menahan senyum.
Pada saat yang sama ketika Yesuan menggunakan proyeksi pikiran ilahinya untuk menemui Zhou, pesan dari aliansi 7 alam juga tiba. Seperti yang diharapkan oleh Dewa Yi dari alam ilahi, aliansi 7 alam meminta pertemuan lain untuk membahas kenaikan alam Jiushu. Oleh karena itu, saat Yesuan menggunakan indera kedewaannya untuk bertemu dengan Zhou, dia juga menggunakan proyeksi indera kedewaan lainnya untuk ikut serta dalam pembicaraan aliansi 7 alam. Setelah menjadi kaisar ilahi, situasi multitasking semacam ini tidak menimbulkan tekanan apapun. Tubuh asli Yesuan masih berada di alam Jiushu, menjaga lembah Senmu, sementara proyeksi kesadaran ilahinya berpartisipasi dalam 2 pertemuan di waktu yang sama. Tidak hanya itu, Yesuan menghadiri pertemuan aliansi 7 alam, tetapi Di Feitian juga muncul. Oleh karena itu, pikiran spiritual kedua belah pihak diproyeksikan di 2 tempat berbeda dan bertemu pada saat yang sama. Itu sangat menarik. Dewa Naga Berjanggut bertugas menjadi tuan rumah pertemuan itu dan berkata, "Aku memanggilmu ke sini kali ini karena ada beberapa situasi tak terduga dalam perang antara kedua duniamu, dan aliansi 7 dunia perlu membuat resolusi." Di Feitian mencibir, "Sebenarnya, itu tidak perlu. Aliansi 7 alam meminta pertemuan karena ada dunia tingkat rendah tertentu yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri ingin naik. Aku akan langsung memberitahumu bahwa alam 9 provinsi tidak bisa naik, dan aku akan segera menghancurkannya. Terserah padamu, mau atau tidak. Keputusan aliansi 7 alam tetap harus dilaksanakan." Dewa Naga Berjanggut menoleh ke arah Yesuan dan bertanya, "Apakah kau yakin ingin membiarkan 9 provinsi bangkit sebelum perang diputuskan? Kenaikan dapat meningkatkan kekuatan alam Jiushu, jadi mengapa tidak?" Yesuan menjawab dengan santai. Dewa Naga Berjanggut mengangguk dan melanjutkan, "Dalam hal ini, aliansi 7 alam perlu memberlakukan beberapa batasan. Kuharap kau bisa mengerti." Yesuan mengangguk dan berkata, "Apa saja larangannya? Katakan saja langsung padaku." Sebelum datang, Yesuan sudah siap mental, jadi dia tidak terkejut dengan batasan yang disebutkan oleh Dewa Naga Berjenggot. Begini, karena alam Jiushu telah memutuskan untuk naik saat ini, setelah kenaikannya berhasil, alam Jiushu akan menjadi dunia yang lebih tinggi tanpa kuota untuk dunia yang lebih tinggi, yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh aliansi 7 alam. Namun, karena alam Jiushu dan alam Minggu sedang memperebutkannya, kita bisa memberi alam Jiushu batas waktu. Alam Jiushu harus memenangkan perang dan mendapatkan tempat di dunia atas dalam tenggat waktu ini, jika tidak, aliansi 7 alam akan campur tangan. Dewa Naga Berjenggot mengumumkan resolusi aliansi 7 alam. Yesuan sudah memikirkan masalah ini dan tahu bahwa aliansi 7 alam tidak akan menyerah. Satu-satunya hal yang bisa dinegosiasikan adalah lamanya tenggat waktu. "Jadi berapa lama batas waktu ini?" tanya Yesuan. Sebelum Dewa Naga Berjanggut dapat menjawab, Santo 9 bayi di seberang berbicara terlebih dahulu, 3 tahun. Yesuan menoleh dan mendengus, "Enyahlah. Kau butuh lebih dari 3 tahun untuk melawan hukuman ilahi. Berani sekali kau bicara seperti itu kepadaku." Santo 9 bayi langsung murka dan memarahi. Bagi orang yang tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain, percuma saja berargumen dengan mereka. Hanya nada suara yang bisa mengungkapkan sikapmu dengan jelas. Reaksimu saat ini sudah benar. Yesuan mencibir. Sang Santo 9 bayi menyipitkan matanya dan mendengus dingin, "Kau membuatku marah seperti ini, yang hanya akan membuatmu dan aku semakin keras terhadap 9 provinsi. Kau sedang mencari kematian. Kau membuatnya terdengar seolah-olah jika aku memperlakukanmu lebih baik, kau akan melepaskan alam Jiushu." Yesuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. "Kau," Sang Santo 9 bayi marah lagi dan lagi. Di Feitian menyela, "Kenapa Saint Maiden harus berdebat dengan semut dari dunia bawah? Tunggu sampai aku menaklukkan 9 provinsi. Setelah itu, Saint Maiden akan memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menghadapi semut ini." Santo 9 bayi sangat puas dengan apa yang dikatakan di Feitian, tetapi di permukaan ia masih harus mempertahankan identitas kuil sunyi. Ia berkata dengan suara berat, "Ini perang antara kalian berdua. Aku tidak akan ikut campur. Kau yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian berdua guk-guk, berhentilah menyanyikan lagu yang sama di sini." "Itu membuatku muak," kata Yesuan dengan nada meremehkan. "Apa katamu?" Saint 9 bayi sangat marah hingga matanya hampir menyemburkan api, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Yesuan di sana-sini. Melihat perdebatan itu semakin tidak masuk akal, Dewa Naga Berjanggut segera berteriak untuk menghentikan mereka. "Cukup. Yesuan, jika menurutmu 3 tahun bukanlah batas waktu yang tepat, berapa lama lagi yang kau inginkan?" Yesuan mengulurkan jarinya dan berkata, 100 tahun. "Jangan coba-coba. Dunia bawah yang sedang mencoba naik ingin menunda 100 tahun sekarang juga. Kurasa kau ingin melihat hukuman yang sesungguhnya dari dewa." Teriak Santo 9 bayi dengan marah. Santo Zangkong terbatuk dan berkata,
100 tahun memang terlalu lama. Panjang. Yesuan menarik sudut mulutnya dan bertanya, aku ingin bertanya padamu, berapa lama 9 perang antara aliansi 7 alam dan Dewan Bencana berlangsung? Begitu pertanyaan ini diajukan, semua orang berkuasa dari dunia atas yang hadir terdiam. Karena 9 peperangan di alam pohon ilahi yang diperjuangkan oleh Dewan Bencana, peperangan terpanjang berlangsung selama 1000 tahun dan yang terpendek adalah 30 tahun, dengan rata-rata lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, sama sekali tidak berlebihan jika Yesuan berbicara selama 100 tahun. Scientist of Nine Infants mendengus dingin, jika aliansi 7 alam mengambil tindakan, tidak akan butuh waktu 3 tahun untuk menghancurkan alam 9 provinsimu. 3 tahun terlalu lama. Di Feitian mencibir dan berkata, sebenarnya, pertemuan ini sama sekali tidak perlu. Klan Kaisar kuno kegelapanku tidak membutuhkan 3 tahun untuk menghancurkan 9 provinsi. 3 hari sudah cukup. Yesuan menatapnya dan mencibir, kau hanya bicara omong kosong, tapi kau tidak pernah benar-benar datang untuk melawanku. Jangan cemas, nanti ada saatnya kau akan mati, Di Feitian mendengus dingin. Melihat perdebatan semakin sengit, Dewa Naga berjanggut menggebrak meja dan berteriak, cukup, masalah di antara kalian akan diselesaikan sendiri setelah perundingan. Sekarang kita perlu menentukan batas waktunya. Yesuan, aku khawatir utusan aliansi 7 alam lainnya tidak akan menyetujui batas waktu 100 tahun. Aku bilang batas waktu tengah, bagaimana menurutmu? Berapa? Tanya Yesuan. 30 tahun, mungkin. Periode ini tidak lama, tapi juga tidak singkat, saran Dewa Naga berjenggot. Yesuan memikirkannya dan setuju, baiklah, kalau begitu 30 tahun. Faktanya, periode 30 tahun telah melampaui ekspektasi psikologis Yesuan. Awalnya, Yesuan meminta 100 tahun, berniat meminta harga selangit. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan 30 tahun, yang sudah sangat bagus. Baiklah, jika alam Jiushu ingin naik menjadi alam pohon ilahi, maka sejak hari kenaikannya yang sukses, ia harus mendapatkan tempat di dunia atas dalam waktu 30 tahun. Jika tidak, aliansi 7 alam akan secara resmi campur tangan. Dewa Naga berjenggot akhirnya mengumumkan hasil akhir pembicaraan tersebut. Pembicaraan berakhir, dan proyeksi spiritual para utusan dari dunia atas pergi satu demi satu. Di Feitian berjalan keluar dari aula dan berkata dengan nada arogan saat melewati Yesuan, tidak ada yang namanya 30 tahun. Jiushu akan hancur dalam 3 hari. Aku akan menunggu. Jangan terlalu takut untuk datang ketika saatnya tiba. Ekspresi Yesuan penuh provokasi. Saintes 9 bayi tidak mengerti mengapa Yesuan berani memprovokasi Di Feitian, dan mencibir, aku benar-benar tidak mengerti, dengan kekuatan dunia bawahmu, kau berani memprovokasi Di Feitian, apa bedanya dengan mencari kematian? Aku senang. Apa hubungannya denganmu? Balas Yesuan, membuat mata 9 bayi suci kembali berkobar. Di pegunungan berbintang tempat pasukan Kaisar kuno kegelapan ditempatkan. Setelah pertemuan itu, Di Feitian kembali ke tentara dan berjalan ke kamar tidur. Kamar tidur ini diselimuti embun beku biru tua. Saat Anda masuk ke dalamnya, Anda akan langsung merasakan dingin yang menyelimuti hati hingga jiwa. Di atas singgasana di kamar tidur, sesosok makhluk kuat bersandar di singgasana itu, bernapas perlahan. Di Feitian berjalan ke kamar tidur dan berkata dengan suara berat, kerajaan Jiushu ingin bangkit, jadi kita tidak akan menunggu lebih lama lagi, dan kita akan memulai perang sekarang. Makhluk kuat di singgasana itu tidak lain adalah Yin Jie, Kaisar Es dari klan Kaisar kuno kegelapan. Bingdi Yinji tidak langsung menjawab. Setelah terdiam cukup lama, ia berkata, baiklah, cukup pulih ke level ini untuk menghadapi dunia yang lebih rendah. Bagus sekali, kalau begitu segera kirim pasukan untuk menghancurkan kerajaan Kyushu. Di Feitian tertawa 3 kali, tiba-tiba berbalik, dan berjalan keluar dari Istana Es. Di luar Istana Es, puluhan juta pasukan klan Kaisar kuno kegelapan siap berangkat kapan saja. Kaisar Feitian berdiri dengan gagah di angkasa, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah alam Jiushu, lalu memerintahkan, pergilah, biarkan semut-semut rendahan di dunia bawah melihat betapa kuatnya klan Kaisar kuno kegelapan. Membasmi, membasmi, jutaan pasukan Kaisar kuno kegelapan berteriak serempak, suara mereka menyebar ke seluruh kehampaan yang luas, bahkan mengguncang pegunungan bintang. Begitu pesanannya keluar, pasukan Kaisar kuno kegelapan berangkat, dengan sebuah perahu terbang hampa besar memimpin jalan, memimpin pasukan melintasi kehampaan dan terbang menuju alam Jiushu. Setengah hari kemudian, pasukan Kaisar kuno kegelapan tiba di atas alam Jiushu, dan pasukan itu terus menekan perbatasan, menutupi langit. Alam Jiushu juga telah membuat persiapan untuk pertempuran tersebut. Yesuan dan Lei Qiu berdiri di dinding kristal hampa alam Jiushu, menatap dengan tenang pasukan Kaisar Minggu yang perlahan mendekat. Dinding kristal hampa di bawah kakimu sedang berubah.
Dinding kristal dan pohon suci mulai menyatu membentuk pohon dinding kristal. Pada dinding kristal kehampaan, tumbuh pohon kristal yang bening dan amat cantik. Kaisar Fei Tian berdiri dengan bangga di langit, mengamati perubahan di dinding kristal alam Jiushu, dengan sedikit rasa jijik di matanya, lalu mencibir pohon dinding kristal muncul begitu cepat. Jika kau diberi waktu beberapa bulan lagi, kau mungkin bisa naik dengan sukses. Namun, menyinggung perasaanku adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Selama aku bertindak, tidak ada kemungkinan untuk naik ke dunia bawahmu. Ye Xuan dengan tenang mengamati pasukan Kaisar Kuno Kegelapan, dan akhirnya memfokuskan perhatiannya pada perahu terbang hampa yang memancarkan aura dingin. Keberadaan di kapal terbang hampa ini seharusnya adalah Kaisar Es Yinjie. Dilihat dari aura es ini, Kaisar Es Yinjie belum pulih sepenuhnya, dan mungkin baru pulih sekitar 80%. Ini sangat penting. Kaisar Es Yinjie merupakan kaisar ilahi yang paling berkuasa di antara klan Kaisar Hades kuno, kedua setelah Kaisar Fei Tian. Jika itu adalah Yinjie milik Kaisar Es di masa jayanya, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Karena Ye Xuan harus berhadapan dengan Di Fei Tian sendiri, dan bola guntur akan kesulitan menghadapi Yinjie milik Kaisar Es di puncak kejayaannya. Oleh karena itu, meskipun merupakan langkah yang berisiko untuk menggunakan kenaikan alam Jiushu untuk memancing klan Kaisar Kuno Kegelapan ke dalam perang awal, hal itu berhasil. Dengan kesengsaraan Yin Kaisar Es dalam kondisinya saat ini, bola guntur seharusnya mampu menahannya untuk sementara waktu. Ye Xuan menoleh ke arah Lei Qiyu dan berkata, Fudi, napas dingin itu mengincarmu. Kau memakan hewan peliharaannya, dia pasti sangat marah. Saat pertarungan dimulai nanti, kau harus mencari cara untuk memancingnya pergi dan menunjukkan kekuatanmu yang mengerikan. Lei Qiyu memiringkan kepalanya, tampak seolah tidak mengerti. Begitu dia selesai berbicara, aura dingin terpancar dari kapal terbang itu. Bingdi Yinji resmi muncul di hadapan semua orang, dengan sosok yang tinggi dan kurus, mata yang dalam, dan ekspresi marah. Kaisar Es Yinjie menatap alam Jiushu dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada menghina dunia tingkat rendah yang menyedihkan ini benar-benar membutuhkanku untuk bangun. Aku tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kemalanganmu. Ada amarah yang tertahan di matanya, dan ia melanjutkan, binatang kaisarku akan mati di sini. Kau memilih cara mati yang paling tragis. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mendorong bola petir sambil berkata, mulailah pertunjukanmu. Melolong, bola guntur itu mengembangkan sayapnya dan terbang ke atas, bersiul ke arah Kaisar Es Yinjie. Suaranya seperti teriakan, tetapi kata-kata yang tersampaikan oleh pikiran suci dalam suara itu adalah ular berkepala 3 itu adalah makananku, kemarilah dan pukul aku jika berani. Begitu kata-kata ini keluar, mata Bingdi Yinji tiba-tiba melotot. Selama 100.000 tahun ia tertidur, naga berkepala 3 menjaganya di pegunungan es. Perasaan seperti ini seperti kehidupan lain, tetapi naga berkepala 3 itu mati di alam Kyushu. Sekarang, dia benar-benar mendengar Kunpeng yang memakan naga berkepala 3 itu berteriak padanya, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba meluap ke kepalanya. Mencari kematian, Kaisar Es Yinjie menggertakkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah dan tertahan, mengeluarkan tombak es hitam dari kehampaan, dan melemparkannya dengan ganas ke arah bola petir. Bola guntur itu mengeluarkan kilat keemasan, mengangkat cakarnya untuk mencengkeram tombak es hitam, memutarnya secara langsung, lalu melompat-lompat dan terus melolong karena provokasi. Melolong, melolong, melolong. Mata Kaisar Es Yinjie berubah dingin, dan dia mengeluarkan tombak es hitam lainnya, terbang keluar, dan menerkam bola guntur. Melolong. Bola guntur mengeluarkan suara siulan, berbalik dan berlari, membawa kesengsaraan Yin Kaisar Es ke arah yang menjauh dari alam Jiushu. Di Fei Tian melihat Kaisar Es Yinjie mengejar Kunpeng dan tidak menghentikannya. Karena menurutnya, alasan membangkitkan Kaisar Es Yinjie adalah karena dia dibutuhkan untuk menghadapi kekuatan tempur puncak di alam Jiushu, dan itu sudah cukup untuk bisa menghadapi Kunpeng. Selama Kunpeng ditahan, Ye Xuan akan menjadi satu-satunya orang tersisa di alam Jiushu yang memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Dewa. Di pihak klan Kaisar Kuno Kegelapan, ada 2 petarung setingkat Kaisar Dewa, Kaisar Fei Tian dan Kaisar Raja Singa Bersisik, ditambah puluhan juta pasukan, yang cukup untuk menghancurkan alam Jiushu. Oleh karena itu, Di Fei Tian tidak mencoba menghentikan Bingdi Yinji, tetapi membiarkannya mengejar Kunpeng. Kaisar Fei Tian berdiri dengan gagah di langit, perlahan mengangkat tangannya, mengendalikan obelis dengan satu tangan, dan menghunus pedang cahaya dengan tangan lainnya, lalu berkata dengan angkuh sudah waktunya untuk mengakhiri perseteruan di antara kita. Mengaum. Selagi dia berbicara, Raja Singa Bersisik Kaisar muncul di belakang Kaisar Fei Tian, meraung ke arah langit, dan menggulung gelombang suara di kehampaan, yang menyebar ke segala arah. Ye Xuan berdiri di dinding kristal kehampaan, menghunus pedang Kunpeng,
menginjak dinding kristal dengan kaki kanannya, dan formasi pedang bintang Jiushu terbuka, seketika menutupi separuh langit alam Jiushu. Di Fei Tian menunjukkan ekspresi jenaka dan mencibir, "Apa? Kau satu-satunya yang tersisa, dan kau masih ingin melawan? Masih ada monster kaisar di belakangku." Ye Xuan berkata dengan suara berat, "Itu tergantung berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melewati level ini. Jika terlalu lambat, kamu pasti akan kalah. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri? Kamu masih mau menang, konyol. Coba aku lihat seberapa lama kamu bisa berjuang." Di Fei Tian mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk memerintahkan Raja Singa Bersisik Kaisar untuk menyerang. Mengaum, Raja Singa Sisik Kaisar meraung, menerkam, dan menghantam Ye Xuan dengan cakarnya yang besar sebesar gunung. Ye Xuan menghindari cakar itu. Cakar raksasa Raja Singa Sisik Kaisar menamparkan ke arah dinding kristal hampa. Jika tembok kristal void hancur, alam Jiushu akan berada dalam bahaya kehancuran. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak punya pilihan lain selain menghindari cakar raksasa itu dan menginjak keras dinding kristal hampa, mengerahkan kekuatan formasi pedang bintang Jiushu, memadatkan cahaya pedang di tempat cakar raksasa Raja Singa Bersisik Kaisar menghantam, dan bertabrakan dengan cakar raksasa itu. Bang! Dua kekuatan raksasa itu bertabrakan, menyebabkan dinding kristal hampa bergetar hebat. Kekuatan itu meledak, dan cahaya pedang berubah menjadi energi pedang, berterbangan ke segala arah. Raja Singa berskala kekaisaran saja tidak akan menjadi ancaman bagi Ye Xuan. Oleh karena itu, Di Fei Tian segera mengambil tindakan, dan obelis itu bergemuruh turun untuk menekannya. Ye Xuan memanggil rumah harta karun Dewa Pedang untuk memblokir obelis tersebut. Di Fei Tian menyerbu maju sambil menghunus pedang dan menebas Ye Xuan. Di belakang Ye Xuan terdapat dinding kristal hampa alam Jiushu. Jika ia menghindari pedang ini, kekuatan pedang dari Kaisar Dewa akan cukup untuk membelah dinding kristal hampa tersebut. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak mundur untuk menghindar, melainkan menangkis dengan pedangnya. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan, menyebabkan ledakan lingkaran hukum. Di Fei Tian memegang pedangnya dan berkata dengan arogan menghadapi seorang kaisar dan seekor binatang buas, "Aku ingin melihat bagaimana kau melawanku. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya." Ye Xuan berkata sambil tersenyum, "Tahukah kau apa akibatnya jika kau melangkah ke dalam jangkauan formasi pedangku?" Saat dia berbicara, sinar pedang yang terkondensasi dari hukum bangkit dari formasi pedang bintang Jiushu. Jutaan sinar pedang terbang ke arah Kaisar Fei Tian seperti hujan pedang, memotong semua yang ada dalam formasi pedang menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Di Fei Tian merasakan ujung pedang yang mengerikan, yang merupakan kekuatan yang dapat membasmi Kaisar Dewa. Matanya terfokus, lalu dia segera berbalik dan terbang mundur, mengayunkan pedang alam semesta berulang kali, ding ding ding, satu demi satu untuk menangkis serangan pedang, dan nyaris lolos dari jangkauan formasi pedang. Setelah keluar dari jangkauan formasi pedang, mata Di Fei Tian menjadi gelap. Saat formasi pedang menyerang, ia terkejut menemukan bahwa Ye Xuan ternyata memiliki kekuatan untuk melukainya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Xuan sudah menjadi Kaisar Dewa tingkat menengah, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan bisa menyakitinya. Dia selalu memperlakukan Ye Xuan sebagai makhluk rendah hati yang hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di hadapannya. Namun, tepat saat formasi pedang itu diluncurkan, ia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Xuan sebenarnya memiliki kekuatan untuk melukainya. Jika ia tidak segera bereaksi, ia bahkan akan berada dalam bahaya kematian. Mata Di Fei Tian meredup. Ia terbang di atas formasi pedang dan memilih menyerang dengan dua prajurit kekaisaran, tidak lagi melangkah ke dalam jangkauan formasi pedang. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, Raja Singa Bersisik Kaisar menerkam formasi pedang Jiushu dan menggigit dengan ganas. Ye Xuan mengeluarkan pedang kunpeng dan menggunakan teknik pedang surgawi untuk mengendalikan pedang kunpeng dan rumah harta karun Dewa Pedang untuk melawan dua prajurit kekaisaran Di Fei Tian. Pada saat yang sama, ia mengendalikan formasi pedang dan menghadapi Raja Singa Bersisik Kaisar. Bertarung satu lawan dua, dia mampu mengatasinya dengan mudah. Di Fei Tian semakin ketakutan seiring pertarungan berlangsung. Ia tak percaya ada manusia dari alam yang sama di dunia ini yang mampu bertarung satu lawan dua dan mengawasi pengepungan dirinya dan Raja Singa Bersisik Kaisar. Tentu saja, dalam hal keuntungan di tempat kejadian, Kaisar Fei Tian dan binatang buas bergabung untuk menyerang dan masih memiliki keunggulan. Akan tetapi, bagi seorang kaisar dewa di alam yang sama untuk tetap tak terkalahkan saat bertarung satu lawan dua, ini sudah merupakan kekuatan yang sangat menakjubkan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa pria yang bertarung satu lawan dua itu baru saja menjadi kaisar ilahi. Wajah Di Fei Tian tampak sangat jelek karena dia merasakan penghinaan yang tak terlihat. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan terobosan Ye Xuan dari Raja Dewa menjadi Kaisar Dewa, dan kemudian selangkah demi selangkah ke alam rahasia waktu, menjadi setara dengannya dalam kultivasi. Jika hanya itu,
Di Feitian tidak akan begitu marah. Yang benar-benar membuatnya marah adalah Ye Xuan sekarang bertarung 1 lawan 2 dan bertahan dari pengepungan dirinya dan Raja Singa skala Kaisar. Dengan kata lain, Ye Xuan telah melampauinya dalam hal kekuatan. Inilah alasan sebenarnya mengapa Di Feitian begitu marah. Ia menyaksikan tanpa daya seekor semut yang rendah hati memanjat dari tempat yang rendah selangkah demi selangkah, dan melampauinya selangkah demi selangkah. Tatapan Di Feitian berubah dingin, dan dia mendengus, "Aku tak percaya kau bisa melampauiku. Raja Singa Sisik Kaisar, pergi dan hancurkan dinding kristal itu. Aku ingin bersaing dengannya dalam pertempuran ini." Mengaum. Mendengar perintah itu, Raja Singa Bersisik Kaisar segera melepaskan Ye Xuan, berbalik dan berlari keluar dari formasi pedang bintang Jiushu, lalu menerkam dinding kristal void di alam Jiushu, siap meledakkan dinding kristal void dan membiarkan pasukan klan Kaisar kuno Nether menyerbu masuk dan membantai semua semut manusia di alam Jiushu. Bukan hanya Raja Singa Bersisik Kaisar yang menyerang dinding kristal kekosongan, 8.000 kapal terbang kekosongan milik pasukan Kaisar kuno kegelapan juga membombardirnya dengan meriam rune. Namong Fentian memimpin beberapa orang kuat dari alam Jiushu untuk melawan serangan tentara Kaisar Minggu. Namun, mereka sudah kesulitan melawan pasukan Kaisar kuno kegelapan. Kini setelah Raja Singa Sisik Kaisar bergabung dalam serangan ke dinding kristal void, hal itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh Namong Fentian dan para ahli 9 provinsi lainnya. Bang! Raja Singa Sisik Kaisar menghantamkan cakarnya ke bawah, menciptakan retakan pada dinding kristal hampa. Su Zexue di lembah Senmu gemetar dan mengerutkan kening. Ia segera mengendalikan kekuatan pohon suci, menumbuhkan pohon dinding kristal di dinding kristal hampa, dan dengan paksa menutup retakan di dinding kristal hampa. Su Zexue harus mengendalikan perpaduan pohon suci dan dinding kristal hampa, lalu berevolusi menuju alam pohon suci. Kini ia harus menahan serangan monster kekaisaran. Tekanannya bagaikan gunung yang menekan bahunya. Di luar dinding kristal hampa, Raja Singa Sisik Kaisar mengangkat cakarnya lagi, memperlihatkan kuku-kukunya yang tajam, dan menamparkan dengan keras. Ye Xuan tahu bahwa ini akan memberikan tekanan berat pada Su Zexue, jadi dia segera berlari menuju Raja Singa skala kekaisaran. Formasi pedang bintang Jiushu di bawah kakinya juga bergerak bersamanya, selalu berpusat pada Ye Xuan. Ye Xuan melangkah maju, melintasi jarak 100 mil, dan sekali lagi menyelimuti Raja Singa Sisik Kaisar dalam formasi pedang bintang Jiushu. Sinar pedang bangkit dari formasi pedang dan terbang keluar untuk memblokir serangan Raja Singa skala kekaisaran. Ketika Di Feitian melihat Ye Xuan mencoba menghentikan Raja Singa Sisik Kaisar, ia menyipitkan mata dan mendengus dingin. "Kau bisa menangkis serangan Raja Singa Sisik Kaisar, tapi bisakah kau menangkis seranganku? Terimalah takdirmu." Sambil berbicara, dia segera menjauhkan diri dan menyerang dinding kristal hampa secara terpisah. Kaisar Feitian dan Kaisar Raja Singa Bersisik berada berjauhan dan menyerang dinding kristal void secara terpisah. Ye Xuan tidak mampu mengurus kedua belah pihak dan mustahil baginya untuk menghentikan serangan mereka pada Void Crystal Wall pada saat yang bersamaan. Jika ini terus berlanjut, Void Crystal Wall tidak akan bertahan lama sebelum hancur. Mata Ye Xuan menjadi gelap. Jika situasi saat ini terus berlanjut, tembok kristal Void cepat atau lambat akan hancur. Pada saat itu, pasukan Kaisar kuno kegelapan akan menyerbu ke alam Jiushu, dan alam Jiushu akan jatuh ke dalam situasi kehancuran yang menyedihkan. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan berpikir cepat tentang tindakan balasan. Dalam situasi seperti ini di mana Anda dipukuli oleh sekelompok orang, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menahan salah satu dari mereka dan memukulinya hingga mati. Melihat Di Feitian terbang ke sisi lain dinding kristal void, Ye Xuan tidak ragu-ragu, mengangkat pedangnya dan mendekati Raja Singa Bersisik Kaisar, menginjak formasi pedang bintang 9 provinsi, dan membasmi dalam setiap langkah, menggunakan semua yang telah dipelajarinya dalam ilmu pedang untuk menyerang Raja Singa Bersisik Kaisar dengan ganas. Ribuan sinar pedang beterbangan, dan Ye Xuan menggunakan keterampilan pedangnya untuk menebas terus-menerus. Klang, 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 pedang demi pedang menebas Raja Singa Bersisik Kaisar. Meskipun tubuh binatang Kaisar kuat, ia masih tergores darah di bawah ketajaman pedang yang tak tertandingi. Mengaum, Raja Singa Sisik Kaisar terluka, meraung dengan menyedihkan, dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, Ye Xuan mengendalikan formasi pedang bintang Jiushu dan mengangkat cahaya pedang untuk memblokir semua rute mundurnya. Dalam formasi pedang, bahkan binatang Kaisar pun tidak dapat melarikan diri. Ye Xuan terus menghunus pedangnya, dan Raja Singa Sisik Kaisar meraung balik, lalu mengeluarkan raungan melengking di bawah tebasan pedang. Di Feitian sedang menyerang dinding kristal void di sisi lain alam Jiushu. Tiba-tiba ia mendengar lolongan melengking Raja Singa Sisik Kaisar. Matanya terbelalak dan ia berteriak, "Apa yang akan kau lakukan? Aku akan meledakkan dinding kristal void. Apa kau tidak akan menghentikanku?" Pedang Ye Xuan terus menghunus, dan serangannya menjadi lebih cepat dan ganas.
Ia berkata dengan nada tegas itu tergantung apakah dinding kristal void meledak lebih dulu, atau guk-guk singamu yang mati lebih dulu. Oh, Raja Singa bersisik kaisar terkenal karena kecepatannya, tetapi jika harus berhadapan langsung, ia bukanlah tandingan naga berkepala tiga. Di bawah blokade formasi pedang bintang Jiushu, keunggulan kecepatannya tidak dapat dimanfaatkan. Ye Xuan bertindak tegas, pedangnya diayunkan secepat guntur, dan dalam beberapa tarikan napas ia telah membuat luka silang di tubuh Raja Singa skala kaisar. Oh, raungan Raja Singa sisik kaisar menjadi semakin melengking, dan dia berlari seperti orang gila, mencoba menerobos blokade formasi pedang. Akan tetapi, semakin ia berbenturan dengan cahaya pedang dari formasi pedang, semakin dalam cahaya pedang itu menembus. Sisi lainnya, Kaisar Feitian dengan marah membombardir dinding kristal void. Meskipun banyak pohon ilahi dinding kristal tumbuh di dinding kristal void, tetap saja tidak dapat menahan serangan seorang kaisar ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding kristal hampa terbelah menjadi retakan besar akibat tebasan pedang cahaya alam semesta. Pohon suci dinding kristal terus tumbuh, menutup retakan itu. Namun, serangan seperti itu memberi banyak tekanan pada Su Zexue. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir kehilangan kendali atas sihir suci pohon suci itu beberapa kali. Jika hukum suci pohon suci itu terganggu, kenaikannya akan dinyatakan gagal, dan dia tidak akan mampu mengendalikan dinding kristal hampa untuk menumbuhkan pohon suci dinding kristal. Serangan di Feitian menjadi semakin ganas, hampir meledakkan dinding kristal hampa alam Jiushu. Tidak seorang pun berani menghentikannya, karena di alam Jiushu, kecuali satu orang, tidak ada seorang pun yang dapat bersaing langsung dengan di Feitian. Dinding kristal hampa alam Jiushu terancam hancur. Di sisi lain, lolongan Raja Singa skala kekaisaran menjadi semakin melengking. Tidak seorang pun tahu apakah tembok kristal Jiushu akan dihancurkan terlebih dahulu atau Raja Singa skala kaisar akan dibasmi terlebih dahulu. Ye Xuan tahu bahwa Su Zexue mungkin pingsan kapan saja, tetapi berbalik untuk menghentikan di Feitian saat ini akan menjadi pilihan yang salah. Kaisar Feitian dan Kaisar Raja Singa bersisik menyerang dinding kristal kekosongan dari kedua sisi, dan satu orang tidak dapat menahannya sama sekali. Sekarang kita hanya bisa bersaing untuk melihat siapa yang lebih kejam, lebih cepat, dan lebih tegas. Pada saat ini, Ye Xuan mengerahkan semua ilmu pedang yang telah dipelajarinya seumur hidup. Pedang-pedangnya melesat bagai aurora yang tiba-tiba, dan setiap serangannya diarahkan ke titik vital Raja Singa skala kekaisaran, bersumpah untuk membasminya. Oh, raungan Raja Singa sisik kaisar semakin menjadi-jadi dan semakin menyedihkan, luka-luka pedang di tubuhnya saling silang dan mengerikan. Setelah Ye Xuan menebas dengan jutaan pedang, dia akhirnya mengumpulkan semua kekuatan keterampilan pedang hidupnya menjadi satu pedang, bersiap untuk menggunakan pedang terakhir untuk membasmi Raja Singa skala kekaisaran. Ketika Raja Singa bersisik kaisar mencium bau darahnya sendiri, ia menjadi sangat brutal, tetapi di saat yang sama, ada ketakutan yang mendalam di mata murid-muridnya. Ketika ia melihat Ye Xuan mengangkat pedangnya, ia terus mundur ketakutan. Pada saat pedang itu ditebas, Di Feitian akhirnya menyerah dan bergegas untuk menangkis pedang Raja Singa bersisik kaisar. Ye Xuanping mengangkat pedangnya dan terkekeh, sepertinya kau tidak bisa menahannya pada akhirnya. Kaisar Feitian mendengus dingin, kau salah. Aku tidak perlu menukar tubuh kaisar dengan dinding kristal void. Selama kaisar dan binatang buas bergabung untuk menekanmu, berapa lama kau bisa bertahan? Itu sudah pasti menang, jadi tidak perlu berjuang keras. Selagi dia berkata demikian, dia berdiri di depan Raja Singa skala kekaisaran. Raja Singa bersisik kekaisaran mundur agak jauh, menggeram dengan marah, dan darah binatang kekaisaran di tubuhnya menyembur keluar, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun tadi terdapat bekas-bekas pedang yang tebal, binatang kaisar itu tetaplah binatang kaisar. Dalam beberapa tarikan napas, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, hanya menyisakan serangkaian bekas luka. Bekas luka ini saling bersilangan dan bertumpuk, membuat Raja Singa bersisik kaisar tampak lebih ganas dan brutal. Kaisar Feitian dan Kaisar Raja Singa bersisik sekali lagi bergabung untuk mengepung Ye Xuan. Situasi pertempuran kembali ke keadaan semula. Ye Xuan melangkah ke formasi pedang dan bertarung 1 lawan 2. Selama berada di dalam formasi pedang, ia tidak takut dikepung oleh 2 prajurit tingkat Kaisar Dewa. Akan tetapi, tidak ada kemungkinan untuk menang jika bertarung 1 lawan 2. Situasinya menemui jalan buntu. Lagi pula, bertarung 1 lawan 2 sangat melelahkan. Jika Anda terus berjuang seperti ini, cepat atau lambat Anda akan kehabisan energi. Di Feitian yakin akan hal ini dan yakin bahwa dia telah memenangkan permainan. Menang hanyalah masalah waktu. Ye Xuan bertarung dan menunggu pada saat yang sama. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan gagal. Namun, Ye Xuan sedang menunggu kunci untuk memecahkan kebuntuan itu.
Dan kunci ini seharusnya muncul pada sisi bola petir terlebih dahulu. Dengan kekuatan tempur Kaisar Binatang tipe bola petir, mustahil untuk mengalahkan Kaisar Es Yin Jie. Namun, orang penting yang ditunggu Ye Xuan adalah orang lain. Pertempuran menjadi semakin intens. Pasukan Kaisar Kuno Kegelapan menyerang tembok kristal kekosongan dengan ganas, dan segala jenis senjata kuat meledak menjadi api dan membombardirnya. Pohon suci dinding kristal tumbuh di dinding kristal hampa untuk menahan serangan. Istana Seng Sui membangun serangkaian gunung es untuk menahan tembakan artileri. Entah berapa lama pertarungan itu berlangsung, tapi Ye Xuan sudah kehabisan tenaga dan perlahan-lahan ia merasa kekuatan bertarungnya mulai memudar. Karena Di Feitian bergabung dengan Raja Singa Bersisik Kaisar, konsumsi energi fisiknya jauh lebih sedikit daripada Ye Xuan. Setelah pertarungan yang begitu panjang, Di Feitian juga merasakan dengan jelas bahwa kekuatan tempur Ye Xuan semakin melemah. Ia tersenyum muram dan berkata, seperti yang diharapkan, kau akhirnya mencapai batasmu. Terimalah takdirmu, kau memang kalah pada akhirnya. Wajah Ye Xuan tetap tanpa ekspresi. Sambil menanggapi serangan Di Feitian, ia menoleh ke arah bola petir itu pergi. Bola petir itu membawa Kaisar Es Yin Jie pergi, dan ia pun pergi sangat jauh. Awalnya, masih terdengar beberapa teriakan dan auman, tetapi kemudian, ia semakin menjauh, dan tak terdengar suara apapun. Sejauh ini, bola guntur belum kembali, dan Kaisar Es Yin Jie juga belum kembali. Selama tidak ada satupun dari mereka yang kembali, itu berarti pemenangnya belum ditentukan, dan tidak akan terjadi apa-apa pada bola petir itu. Namun, mengingat krisis yang dihadapi alam Jiushu saat ini, bola petir saja tidak cukup untuk menahan Yin Jie milik Kaisar Es. Ye Xuan menggertakkan giginya dan bertahan, menunggu kunci untuk memecahkan kebuntuan. Pertempuran menjadi semakin sengit, dan dinding kristal hampa alam Jiushu menjadi bergelombang akibat gempuran perang. Dinding kristal yang kosong itu ditembus berkali-kali, dan pohon-pohon suci di dinding kristal itu tumbuh berkali-kali untuk mengisi celah-celahnya. Bukan hanya Ye Xuan yang mencapai batasnya, tetapi Su Zexue juga mencapai batasnya. Tidak seorang pun tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Ye Xuan terengah-engah, menahan serangan Di Feitian, dan sudah mendekati batasnya. Serangan Di Feitian semakin ganas, karena ia melihat harapan untuk membasmi Ye Xuan. Selama ia terus menyerang, ia akan segera menang. Tepat ketika Ye Xuan mendekati batas kemampuannya, sebuah pikiran ilahi datang. Secercah cahaya melintas di mata Ye Xuan, dan dia terbang mundur untuk menghindari serangan Di Feitian. Kaisar Feitian menebaskan pedangnya ke dinding kristal hampa, sehingga terjadi retakan besar pada dinding kristal hampa. Jika retakan sebesar itu pada dinding kristal tidak diperbaiki, pasukan Kaisar Kuno Kegelapan akan langsung menyerbu ke alam Jiushu. Tubuh Su Zexue sedikit gemetar saat merasakan retakan besar muncul di dinding kristal void. Ia menggertakkan giginya dan bersiap mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperbaiki dinding kristal void. Tepat pada saat ini, Ye Xuan berkata dengan pikiran sucinya tidak perlu memperbaikinya. Tapi, Su Zexue tertegun sejenak dan mengerutkan kening. Dengarkan aku, Su Zexue tidak bertanya apa-apa lagi dan menyerah memperbaiki retakan di dinding kristal. Ini sebenarnya membuat segalanya lebih mudah baginya. Kekuatan Di Feitian memang luar biasa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memotong retakan sepanjang 100 mil dengan pedangnya. Kali ini, tidak ada pohon suci dinding kristal yang tumbuh lagi untuk memperbaiki retakan, dan udara keruh dari kehampaan di luar wilayah itu segera mengalir ke alam Jiushu. Melihat pemandangan ini, Di Feitian mencibir dan berkata, apakah ini akhirnya mencapai batasnya? Pertempuran ini juga harus berakhir. Sambil berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke alam Jiushu dan berteriak kepada pasukannya, hancurkan dunia ini dan jangan biarkan satu pun umat manusia hidup. Sebuah celah telah terbuka di dinding kristal void, dan tidak ada yang dapat menghentikan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Pasukan besar klan Kaisar Kuno Kegelapan, berjumlah puluhan juta, menyerbu ke alam Jiushu dengan cara yang perkasa. Perang tiba-tiba pecah di Jiushu. Para pendekar bela diri dari tempat-tempat suci utama telah bersiap untuk pertempuran ini. Begitu pasukan Kaisar Kuno Kegelapan memasuki 9 provinsi, para pendekar 9 provinsi yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dan mulai bertempur. Di luar alam Jiushu, pasukan besar Kaisar Mingu terus melewati celah-celah dinding kristal dan menyerbu ke alam Jiushu. Semakin banyak pasukan dari klan Kaisar Kuno Kegelapan memasuki alam Jiushu. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ketika pasukan Kaisar Kuno Kegelapan yang menyerbu alam Jiushu mencapai 5 juta. Melihat sudah hampir waktunya, Ye Xuan perlahan berkata, tutup pintunya. Su Zexue tidak bertanya apapun dan langsung mengaktifkan sihir pohon suci, menyebabkan tumbuhnya jalur besar pohon suci dinding kristal pada dinding kristal hampa, menyegel celah yang telah dipotong Kaisar Feitian. Dengan cara ini,
pasukan Kaisar Kuno Kegelapan segera terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya terkunci di alam Jiushu, dan setengahnya lagi diblokir di luar dinding Crystal Void. Ini jelas merupakan strategi untuk memecah belah dan mengepung musuh. Di Fei Tian melihat niat Ye Xuan sekilas dan mendengus dingin. Bisakah kau menangani rencana kikuk seperti itu? Di Fei Tian sama sekali tidak khawatir, karena dia dapat membelah dinding kristal kehampaan kapan saja, jadi strategi membagi, mengepung, dan memusnahkan sama sekali tidak mungkin dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah membuat celah lain dan membiarkan tentara menyerbu masuk. Di Fei Tian mengangkat pedangnya lagi dan mencibir, karena kau sudah mencapai batasmu, akui saja kekalahanmu. Percuma berjuang. Sambil berbicara, dia bersiap menyerang dengan pedangnya. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari kejauhan, dan di ujung penglihatan, kilat keemasan terlihat mendekat ke sisi ini dengan cepat. Ketika Di Fei Tian mendengar teriakan itu, ia mengerutkan kening dan menoleh. Melihat kilat keemasan itu, ia tahu tanpa ragu bahwa Kun Peng lah yang telah kembali. Ekspresi bingung tiba-tiba muncul di wajahnya. Bahwa Kun Peng jelas-jelas telah membawa Yin Jie milik Kaisar Es pergi, mengapa dia kembali saat ini? Di Fei Tian sangat jelas tentang kekuatan Kaisar Es Yin Jie. Bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya, dia tidak akan bisa dibasmi oleh Kun Peng. Namun Kun Peng ini kembali, tetapi Kaisar Es Yin Jie tidak kembali. Kaisar Fei Tian tidak dapat memikirkan alasannya sejenak. Ye Xuan menyeringai dan berkata, seperti yang kukatakan, jika kau tidak bisa melewatiku sebelum bola petir itu kembali, kau kalah. Di Fei Tian menyipitkan mata dan mendengus dingin, bahkan jika monster kaisarmu kembali, apa yang bisa dia lakukan? Jangan lupa bahwa kamu sekarang sudah kelelahan. Bahkan jika Kun Pengmu kembali, dia hanya akan bergulat dengan Raja Singa Sisik Kaisarku untuk sementara waktu. Kamu akan mati setelah kekuatan fisikmu habis. Bola guntur tiba-tiba kembali, tetapi Kaisar Es Yin Jie tidak muncul. Itu mengejutkan Di Fei Tian. Namun, Di Fei Tian tidak terlalu khawatir karena dia melihat situasi dengan jelas. Dalam situasi saat ini, klan Kaisar Kuno Kegelapan telah memperoleh keunggulan mutlak. Selama mereka memanfaatkan kelelahan Ye Xuan dan mengejar kemenangan, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ye Xuan terkekeh dan berkata, tidakkah kau pernah memikirkan mengapa Kun Pengku kembali? Tapi Kaisar Es Yin Jie tidak kembali. Di Fei Tian memang telah memikirkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia menyipitkan matanya dan mendengus, apa yang ingin kamu katakan? Faktanya, kebenaran seringkali sangat sederhana. Bola petir telah kembali, tetapi Kaisar Es Yin Jie belum kembali. Hanya ada satu jawaban orang yang tidak kembali, sudah mati, kata Ye Xuan. Di Fei Tian menyipitkan matanya sedikit. Meskipun ia merasa mustahil Kaisar Es Yin Jie dibasmi oleh Kun Peng, dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan ini memang sangat tinggi. Senyum Ye Xuan menjadi lebih cerah, dan dia melanjutkan, karena Bingdi Yinji sudah mati, kamu harus memikirkan mengapa dia meninggal. Alis Di Fei Tian berkerut lebih erat. Dia memikirkan kemungkinan yang disebutkan Ye Xuan dan benar saja, dia memikirkannya. Mustahil bagi seorang Kun Peng untuk membasmi Bingdi Yinji sendirian, tetapi Bingdi Yinji telah mati. Hanya ada satu alasan untuk ini, yaitu, ada kekuatan lain yang campur tangan dan membasmi Bingdi Yinji. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Apakah kau punya pembantu lain? Mata Di Fei Tian meredup, dan ia masih curiga, tetapi segera ia mendengus, mustahil. Hanya dengan dunia bawah sepertimu, pembantu apa yang bisa kau miliki? Aliansi Tujuh Alam tidak bisa campur tangan, dan Dewan Bencana juga tidak campur tangan, jadi pembantu apa lagi yang bisa kau miliki? Di Fei Tian tidak memikirkan jawabannya, tetapi dia tidak perlu memikirkannya lagi karena jawabannya sudah muncul. Ketika bola petir itu terbang mendekat, ada seseorang yang berdiri di punggungnya, seseorang yang memancarkan cahaya hukum. Jika beberapa hari yang lalu, identitas yang diwakili oleh orang ini seharusnya adalah Zhou. Ketika Di Fei Tian melihat pria di belakang bola petir, yang memancarkan cahaya hukum, dia langsung menunjukkan kemarahan di wajahnya dan memarahi Zhou, kau benar-benar memilih untuk membantu seekor semut dari dunia bawah. Ye Xuan terkekeh dan berkata, kau salah lagi. Zhou adalah dewa waktu, dan esensinya adalah hukum. Dia sama sekali tidak bisa keluar dari zona mati. Di Fei Tian memusatkan pandangannya pada pria yang memancarkan cahaya hukum, dan berkata dengan ragu aura yang dipancarkannya sama dengan yang ada di Changsheng Tian. Sekalipun dia memiliki sebagian wasiat Zhou, kau seharusnya berpikir bahwa jika Zhou ingin keluar dari zona mati, dia harus bergantung pada pembawa pesan. Seharusnya kau memikirkan hal sesederhana itu saat pertama kali melihatnya. Sayang sekali kesombonganmu telah membutakan matamu. Ye Xuan tersenyum tipis. Murid Di Fei Tian menyusut tajam, dan dia segera mengetahui siapa orang yang memancarkan cahaya hukum ini, dan berseru Qin Taya.
Bagaimana mungkin aku bisa absen dari perang di Kyushu? Kata pria yang memancarkan cahaya hukum dengan suara nyaring. Begitu kata-kata ini terucap, itu sama saja dengan mengakui identitasnya. Ekspresi Di Feitian tiba-tiba berubah jelek. Bagaimana mungkin Zhou setuju untuk membiarkanmu keluar? Pria yang memancarkan cahaya hukum itu berkata dengan nada yang begitu agung, selama kita bisa berkomunikasi, tidak ada yang mustahil. Sebagai makhluk yang terperangkap di zona mati selama ratusan ribu tahun, aku bersedia meminjamkan tubuhku kepadanya, dan tentu saja aku bisa menukarnya dengan sesuatu yang setara nilainya. Tidak seperti dirimu, yang hanya meminta sesuatu tetapi enggan memenuhi janjimu. Di Feitian menoleh tajam dan menatap Ye Xuan, dan bertanya dengan marah, apakah kamu sudah menemukannya sejak lama? Situasi serupa pernah terjadi sebelumnya ketika aku berada di kehampaan di luar domain, tapi aku tidak menyadarinya saat itu. Setelah melakukan kesalahan sekali, aku tidak akan pernah melakukannya untuk kedua kalinya, jawab Ye Xuan. Wajah Di Feitian sangat buruk rupa. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa provokasi Ye Xuan yang terus-menerus terhadapnya di perundingan aliansi tujuh alam adalah jebakan dari awal hingga akhir, jebakan untuk memancingnya berperang. Setelah Di Feitian menyadari bahwa orang yang memancarkan cahaya hukum itu adalah Qin Taya, ia menunjuk Ye Xuan dan berkata kepada Zhou, apa gunanya kau ikut campur dalam urusan antara aku dan dia? Aku dan dia sudah membuat kesepakatan denganmu, dan hal itu hanya bisa dicapai oleh orang yang benar-benar kuat. Aku akan melawannya untuk melihat siapa yang menang, dan pemenangnya akan memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Zhou meminjam tubuh Qin Taya untuk memungkinkan secercah tekad melarikan diri dari zona kematian. Oleh karena itu, keinginan Zhou memang ada di Qin Taya. Pertanyaan Kaisar Feitian sebenarnya adalah pertanyaan untuk Zhou, tetapi Zhou tidak menjawab. Setelah hening sejenak, Qin Taya berkata, kau salah tentang satu hal. Zhou tidak ikut campur dalam perang antara alam Jiushu dan alam Minggu. Akulah yang ikut campur. Atau, kau pikir sebagai Jenderal Dewa Jiushu, aku tidak bisa ikut serta dalam perang ini? Ketika Di Feitian mendengar jawaban ini, wajahnya menjadi semakin muram. Zhou menanamkan secercah kemauan pada Qin Taya, yang memungkinkannya meninggalkan zona mati, melihat dunia luar, dan melihat struktur alam semesta. Dia tidak ikut campur dalam perang antara kerajaan Jiushu dan kerajaan Minggu, tetapi di saat yang sama dia tidak akan menghentikan Qin Taya untuk mengambil tindakan. Sebagai Jenderal Dewa Jiushu, Qin Taya secara alami memiliki posisi untuk melawan dunia bawah. Di Feitian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan suara berat, apakah Yin Jie sudah mati? Mati, sebenarnya cukup bagus bagi seorang kaisar dewa yang belum pulih sepenuhnya untuk bisa bertahan begitu lama, jawab Qin Taya. Di Feitian mulai merasa bahwa situasi pertempuran tidak baik. Kematian Kaisar Es Yin Jie berarti ia hanya memiliki dua petarung setingkat kaisar dewa di sisinya, satu kaisar dan satu binatang. Di sisi lain, di alam Jiushu, ada satu kaisar, satu binatang buas, dan satu Qin Taya. Selain itu, Di Feitian dapat merasakan bahwa Qin Taya juga memiliki kekuatan tempur seorang kaisar dewa, dan dia pasti memperoleh beberapa manfaat di Changshengtian. Di Feitian sangat mengenal Dewa Waktu di Changshengtian. Dewa ini sangat mudah diajak bicara, dan selama ia menjanjikan perdagangan yang adil, biasanya ia akan mendapatkan keuntungan. Lagi pula, hanya dengan sebuah janji, ia dapat memperpanjang umurnya hingga ratusan ribu tahun. Ini menunjukkan betapa mudahnya berbicara dengan Dewa Waktu di Changshengtian ini. Meskipun Qin Taya setengah mati ketika dia memasuki Changshengtian, selama dia belum mati, selama dia masih memiliki sedikit kesadaran, selama dia bisa berkomunikasi, ada harapan untuk mendapatkan manfaat dari Zhou. Ketika Qin Taya memiliki semangat juang dari 24 Jenderal Langya untuk membantunya, dia telah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Keong Penelan Surga. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari Zhou, tidak akan mengejutkan untuk memiliki kekuatan tempur seorang kaisar dewa. Di Feitian tiba-tiba menyadari bahwa jika Qin Taya dihitung sebagai petarung setingkat kaisar ilahi, maka alam Jiushu sekarang memiliki dua kaisar dan satu binatang buas, yang melampauinya dalam kekuatan tempur puncak. Kerajaan Jiushu sedang berperang secara defensif, tetapi sekarang jumlah pasukan tempur puncak telah melampaui mereka, dan situasinya langsung berbalik. Setelah Di Feitian menemukan ini, tatapan licik melintas di matanya dan dia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Namun, jika kita mundur sekarang, kerugiannya akan sangat besar. Karena setengah dari puluhan juta pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan telah bergegas ke alam Jiushu dan sekarang terjebak di alam Jiushu. Begitu dia memilih mundur, itu berarti 5 juta pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan yang telah menyerbu alam Jiushu akan hancur. Kehilangan lebih dari separuh pasukan kita dalam Perang Dunia Pertama merupakan harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Namun, jika pertarungan berlanjut, dengan 2 petarung tingkat Kaisar Dewa melawan 3 petarung tingkat Kaisar Dewa, kerugiannya akan semakin besar.
Pada saat ini, Di Feitian akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan tiba-tiba menyerah menghalangi dan membiarkannya membelah dinding kristal kehampaan. Ini pada dasarnya adalah strategi untuk menjebak musuh. Mereka sengaja membiarkan tembok kristal void hancur, memungkinkan pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan menyerbu ke alam Jiushu, lalu menutup pintu dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Di Feitian mengepalkan tangannya yang gemetar karena marah. Ye Xuan berdiri di formasi pedang Jiushu Xingdou, menatap Di Feitian dengan tenang, dan berkata perlahan, sudah kubilang sebelumnya, jika kau tidak bisa melewati level ini dalam waktu singkat, kau kalah. Di Feitian terbakar amarah, amarahnya hampir meledak keluar dari tubuhnya. Namun, dia telah hidup selama ratusan ribu tahun dan telah mengalami begitu banyak hal, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang dan meneriakkan perintah untuk mundur dengan suara yang dalam mundur. Sudah terlambat, Ye Xuan melangkah ke pusat formasi pedang bintang Jiushu. Miliaran sinar pedang muncul dari formasi tersebut, menghalangi semua jalur mundur Raja Singa Sisik Kaisar. Mengaum, Raja Singa bersisik Kaisar meraung marah dan berlarian, mencoba melepaskan diri dari blokade formasi pedang. Namun, formasi pedang yang mengumpulkan kekuatan dunia alam Kyushu itu mustahil untuk ditembus dalam waktu singkat. Ketika Kaisar Feitian melihat ini, dia langsung terkejut dan marah. Dia pernah melihat pemandangan ini sekali. Saat retret terakhir, naga berkepala 3 itu tertinggal. Sekarang, hal yang sama terjadi lagi. Beraninya kau, teriak Di Feitian dengan marah, sambil menekan obelis itu dengan telapak tangannya. Dia ingin menggunakan obelis untuk menekan formasi pedang bintang Jiushu dan membiarkan Raja Singa Sisik Kaisar bergegas keluar. Ye Xuan mengangkat tangannya dan melepaskan pedang kunpeng, menggunakan keterampilan pedang hebat pedang berjalan di gunung dan sungai untuk menahan tekanan obelis. Setelah menggunakan sepatu pedang di gunung dan sungai, kekuatan fisiknya telah terkuras hingga batasnya dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membasmi Raja Singa bersisik kekaisaran. Ketika Raja Singa bersisik Kaisar menyadari bahwa ia tak dapat keluar dari formasi pedang, sifat ganasnya sebagai monster pun terungkap. Melihat Ye Xuan sudah kehabisan tenaga, ia pun menyerah untuk menyerbu ke dalam formasi pedang, berbalik dan menerkam ke arah Ye Xuan, ingin memanfaatkan kesempatan saat Ye Xuan kelelahan untuk menggigit Ye Xuan sampai mati. Ye Xuan mengangkat tangannya sedikit, mengerahkan kekuatan dunia, memadatkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya untuk memblokir serangan Raja Singa skala Kaisar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengaitkan jarinya ke arah bola guntur, menunjuk ke arah Raja Singa Sisik Kaisar dalam formasi pedang, dan berkata, itu milikmu. Melolong, Lei Qiu tiba-tiba menyerbu ke dalam formasi pedang sambil berteriak seperti seorang pecinta kuliner yang melihat hidangan lezat yang langka, menerkam Raja Singa Sisik Kaisar, dan mulai bertarung dengannya. Terakhir kali ini terjadi adalah dengan naga berkepala 3. Naga Ibel berkepala 3 tidak dibesarkan oleh Kaisar Feitian, jadi dia menyerah dengan mudah. Akan tetapi, Raja Singa Sisik Kaisar saat ini adalah binatang Kaisar yang dibudidayakan oleh Kaisar Feitian, jadi wajar saja jika dia tidak mau menyerah. Dia menggertakkan giginya dan menyerang formasi pedang itu dengan panik, mencoba menyelamatkan Raja Singa skala kekaisaran. Akan tetapi, dengan adanya Ye Xuan dan Qin Taiya, dia tidak mempunyai peluang sama sekali. Tidak hanya itu, Qin Taiya mulai memimpin orang kuat Jiushu milik Nangong Fentian untuk menyerang balik pasukan klan Kaisar Minggu. Selama beberapa waktu, klan Kaisar Minggu menderita banyak korban. Para jenderal klan Kaisar Kuno Kegelapan berteriak kepada Kaisar Feitian, Kaisar leluhur, pertempuran ini tidak berjalan baik. Jika kita menunda lebih lama lagi, kerugiannya akan semakin besar. Mata Di Feitian dipenuhi amarah. Melihat situasi semakin memburuk, ia menggertakkan gigi dan memerintahkan, mundur. Pasukan Kaisar Kuno Kegelapan segera mulai mundur. Di Feitian mencoba menyerang formasi pedang itu beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Ye Xuan tidak mengejar Di Feitian, bukan hanya karena dia telah kehabisan tenaga fisik, tetapi juga karena masih ada 5 juta pasukan klan Kaisar Minggu yang terikat di alam Jiushu. Meskipun 5 juta pasukan Kaisar Kuno Kegelapan ini sudah terperangkap, tidaklah mudah untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Jika Kaisar Ilahi yang kuat tidak mengambil tindakan, pasukan Long Yuan di alam Jiushu dan orang-orang kuat di tempat-tempat suci utama akan menderita banyak korban jiwa bahkan jika mereka dapat memusnahkan 5 juta pasukan klan Kaisar Minggu. Di alam Jiushu, 5 juta pasukan klan Kaisar Minggu membentuk formasi pertempuran dan bertempur dengan tentara Long Yuan dan orang-orang kuat dari tempat-tempat suci utama di Jiushu. Meskipun mereka terisolasi, 5 juta prajurit Kaisar Kuno Kegelapan ini masih sangat kuat. Tentara Long Yuan dan orang-orang kuat dari tempat-tempat suci utama di alam Jiushu mengepung tentara Kaisar Minggu dan melancarkan serangan dahsyat, tetapi masih sulit mencapai hasil yang menguntungkan. Setelah berhadapan dengan Raja Singa Sisik Kaisar, Ye Xuan kembali ke alam Jiushu dengan bola guntur dan menebasnya dengan pedang.
Cahaya pedang yang membentang di langit dan bumi memotong 5 juta pasukan Kaisar Kuno Kegelapan menjadi berkeping-keping. Kekuatan tempur setingkat Kaisar Dewa telah sepenuhnya terungkap. Sekalipun kekuatan fisiknya terkuras, tebasan pedang biasa darinya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit tingkat rendah. Dengan pedang biasa, dia menghancurkan pertahanan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Tentara Long Yuan dan orang-orang kuat dari berbagai tempat suci di Jiushu bergegas maju dan bertempur selama 3 hari 3 malam, akhirnya memusnahkan tentara Kaisar Minggu. Pertarungan telah usai. Alam Kyushu meraih kemenangan besar. Kaisar Kuno Kegelapan menderita kerugian besar, dengan lebih dari setengah dari jutaan pasukannya hilang. Dalam 2 pertempuran tersebut, Alam Jiushu membasmi 2 monster kaisar dan seorang kaisar dewa dari klan Kaisar Kuno Kegelapan, dan memusnahkan pasukan berjumlah 5 juta dari klan Kaisar Kuno Kegelapan. 2 kemenangan dalam 2 pertandingan. Setengah dari fondasi kuat klan Kaisar Kegelapan kuno yang telah mendominasi kehampaan dan seluruh dunia selama ratusan ribu tahun telah hancur. Hasil pertempuran itu menyebar ke seluruh dunia atas, dan semua kekuatan yang memperhatikan perang ini terkejut. Alam Jiushu sesungguhnya mengalahkan Alam Minggu sebagai penantang dari dunia bawah. Pada awal perang, tidak seorang pun optimis terhadap kerajaan Jiushu, dan semua orang percaya bahwa kerajaan Jiushu akan musnah di bawah kekuasaan Kaisar Feitian. Namun, kerajaan Jiushu bertahan dengan gigih, dan di bawah kekuatan dahsyat klan Kaisar Minggu, ia memenangkan kedua pertempuran tersebut. Di aliansi 7 alam, tidak ada alam yang percaya bahwa alam Jiushu dapat menang. Bahkan Dewa Naga berjenggot tidak menyangka alam Jiushu akan menang. Alasan mengapa dia berbicara mewakili alam Jiushu di aliansi 7 alam hanyalah karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Yesuan, jadi dia sedikit memperhatikannya sebagai bentuk bantuan. Namun, ia tidak menyangka alam Jiushu bisa menang pada awalnya. Lagi pula, hampir mustahil bagi dunia yang lebih rendah untuk menantang dunia yang hampir superior. Di luar wilayah Kyushu, di kehampaan tak berujung. Proyeksi kesadaran ilahi dari beberapa makhluk kuat dari dunia atas tengah mengawasi alam Jiushu dari jauh. Mereka melihat seluruh pertempuran. Dewa Naga berjanggut berkata, aku tidak menyangka dunia tingkat rendah bisa begitu ulet. Master Tao Kueyun tersenyum dan berkata, tidak tepat jika dikatakan bahwa ini adalah dunia bawah. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, tak lama lagi ini akan menjadi dunia pohon dewa. Scientist of Nine Infants mendengus dingin, entahlah apa yang membuatmu begitu bahagia. Setiap kali alam pohon ilahi muncul, itu bukanlah hal yang baik. Aliansi 7 alam seharusnya sudah lama menetapkan aturan untuk tidak mengizinkan alam pohon ilahi muncul di alam semesta 10.000 alam. Dewa Naga berjanggut berkata dengan suara berat, alam pohon ilahi sendiri tidak bersalah. Alasan mengapa alam pohon ilahi yang muncul di masa lalu menyebabkan perang di dunia atas sepenuhnya karena kekuatan yang mengendalikan alam pohon ilahi. Santo 9 Bayi mencibir dan berkata, jangan lupa bahwa penguasa 9 provinsi memiliki kontak dengan Dewan Bencana. Setahu saya, manusia bernama Ye ini memiliki hubungan pribadi dengan penguasa alam Dewa Yi di Dewan Bencana. Master Tao Kueyun menoleh ke arah Scientist of Nine Infants dan berkata, memangnya kenapa? Ada banyak orang di aliansi 7 alam yang pernah berinteraksi dengan Dewan Bencana. Meskipun aliansi 7 alam dan Dewan Bencana bermusuhan, adalah hal yang normal bagi kekuatan yang telah ada di kehampaan selama ratusan ribu tahun untuk terlibat satu sama lain. Oleh karena itu, beberapa dunia yang lebih tinggi di aliansi 7 alam sebenarnya memiliki persimpangan dengan Dewan Bencana. Namun hal-hal seperti itu tidak akan dipublikasikan. Di permukaan, aliansi 7 alam dan Dewan Bencana masih dalam hubungan yang bermusuhan. Dewa Naga berjenggot mengambil alih percakapan dan berkata, sebenarnya, Di Feitian telah melanggar aturan dalam perang ini. Pada pertempuran pertama, anggota Dewan Bencana telah mengambil tindakan. Sikap Di Feitian yang menyangkalnya sungguh terlalu ceroboh. Ketika Kaisar Kegelapan kuno menyerang alam Kyushu untuk pertama kalinya, Kamae Tachi lah yang mengambil tindakan, menyebabkan alam Kyushu jatuh ke dalam krisis. Meskipun Di Feitian menyangkalnya, siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa Di Feitian punya urusan dengan Dewan Bencana. Tentu saja, interaksi semacam ini belum menyentuh garis bawah aliansi 7 alam, jadi aliansi 7 alam tidak akan melakukan apapun terhadap dunia bawah. Sepertinya kerajaan Jiushu akan memenangkan perang ini, kata Saint Zhangkong dengan penuh emosi. Mungkin saja tidak. Jangan lupa bahwa alam Jiushu hanya memenangkan 2 pertempuran. Bukan berarti mereka memenangkan seluruh perang. Dalam pertempuran defensif, alam Jiushu mungkin masih bisa bertarung, tetapi mustahil bagi mereka untuk melintasi kehampaan tak berujung untuk melawan Netherworld, Santo 9 Bayi mengingatkan. Faktanya memang seperti yang dikatakannya. Kerajaan Jiushu memang telah memenangkan 2 pertempuran sekarang, tetapi ini tidak berarti bahwa kerajaan Jiushu telah memenangkan peperangan. Kecuali kerajaan Jiushu dapat menghancurkan kerajaan Minggu, atau Kaisar Feitian menyerah secara sukarela,
kerajaan Jiushu tidak akan dianggap sebagai pemenang. Faktanya, dalam kehampaan, saat perang meletus antara dua dunia yang kekuatannya setara, sering kali sulit menentukan pemenangnya. Karena ada kekosongan tak berujung di antara kita, terlalu sulit untuk menyeberangi kekosongan tak berujung itu untuk menghancurkan dunia. Oleh karena itu, dalam kehampaan, sebagian besar perang antara dua dunia pada akhirnya akan berakhir dengan gencatan senjata. Akan tetapi, Kyushu tidak dapat memilih untuk menghentikan tembakan. Karena ada pedang suatu tempat di dunia atas yang tergantung di atas kepala mereka, jika alam Jiushu tidak dapat sepenuhnya mengalahkan alam minggu, ia tidak akan bisa mendapatkan tempat di dunia atas. Tanpa tempat di dunia atas, kenaikan alam Jiushu ke alam pohon ilahi tidak akan diakui oleh aliansi tujuh alam. Ketika batas waktu 30 tahun habis, hukuman ilahi akan tetap menimpa 9 provinsi. Oleh karena itu, dalam perang ini, Hades dapat memilih untuk menghentikan tembakan dan memperpanjang perang selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Namun hal itu tidak berlaku untuk wilayah Jiushu, karena wilayah Jiushu hanya memiliki 30 tahun. Jika kerajaan Kyushu gagal memenangkan perang ini dalam waktu 30 tahun, ia akan menghadapi hukuman ilahi dari dunia atas. Tempat lain di kehampaan tak berujung. Beberapa anggota Dewan Bencana juga memperhatikan perang di Kyushu. Ketika Dewa Yi dari alam ilahi melihat alam Jiushu mengalahkan alam Minggu, ia merasa sedikit rumit. Ia senang untuk alam Jiushu, tetapi di saat yang sama merasa sedikit tidak berdaya. Karena, naskah yang awalnya ingin dilihatnya adalah bahwa Jiushu Realm telah dikalahkan oleh lawannya dan akan segera dikalahkan, dan Ye Xuan tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Kemudian, dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan Jiushu Realm dan akhirnya membentuk aliansi dengan Ye Xuan. Namun, situasi perang tidak berkembang ke arah yang diharapkannya. Anggota Dewan Bencana lainnya, Le Seng, berkata dengan nada meremehkan Kaisar Feitian ini sungguh tak berguna. Dia memang dunia semi atas, tapi dia bahkan tak bisa menyelesaikan dunia bawah. Sungguh sia-sia. Kamaitachi menatap Tuan Yi dengan tatapan tidak bersahabat dan berkata, Tuan Yi, situasinya berbeda dari yang Anda prediksi. Rencana Anda tidak akan berhasil. Bisakah Anda menggunakan tindakan keras sebagai gantinya? Tuan Yi tidak ingin memperhatikannya, tetapi tetap berkata dengan suara berat, saya tidak merekomendasikan atau setuju untuk menggunakan tindakan keras. Itu bukan urusanmu, dengus Kamaitachi. Aku sarankan kau jangan bertindak sendiri, kalau tidak Bai Huo akan menjadi pelajaran untukmu. Tuan Yi dari alam ilahi meliriknya dengan nada agak dingin. Keduanya tidak menyukai satu sama lain dan berpisah dengan tidak bahagia. Dalam kekosongan tak berujung, setelah pasukan Kaisar Kuno Kegelapan mundur dari alam Jiushu, ia bergerak di kehampaan dengan kecepatan yang tidak cepat maupun lambat. Di Feitian tinggal sendirian di obelis. Obelis itu memancarkan suasana yang sangat menyesakkan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati obelis itu saat ini. Tidak seorang pun berani bertanya kepada Di Feitian kemana pasukannya harus pergi selanjutnya, dan mereka hanya bisa bergerak tanpa tujuan di dalam kehampaan. Seluruh pasukan kehilangan lebih dari separuh pasukannya, dan kekuatan tempur puncaknya juga hilang sepenuhnya. Di seluruh pasukan, hanya ada satu petarung tingkat Kaisar Dewa yang tersisa, Di Feitian. Dengan kekuatan militer yang tersisa, tentara tidak lagi mampu mengguncang wilayah Kyushu. Tentu saja, klan Kaisar Kuno Kegelapan memiliki fondasi yang kuat dan tidak akan dikalahkan hanya karena kegagalan pertempuran ini. Terlepas dari segalanya, masih ada Kaisar Dewa yang tertidur di dunia bawah. Jika dia terbangun, klan Kaisar Dunia Bawah akan tetap kuat. Setelah seluruh pasukan mengembara dalam kehampaan selama beberapa hari, seorang pendeta dari Kaisar Kuno Kegelapan akhirnya berjalan menuju obelis, dengan risiko ditampar sampai mati. Kaisar, kita tidak bisa lagi berkeliaran tanpa tujuan seperti ini. Ayo kita kembali ke dunia bawah sekarang dan atur ulang pasukan. Dengan warisan mendalam klan Kaisar Dunia Bawah, masih ada harapan untuk membalikkan keadaan perang, kata pendeta itu dengan hormat. Di Feitian menatapnya tanpa ekspresi dan mendengus, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke alam kuno Hades? 1 bulan, jawab pendeta itu. Kaisar Feitian membanting sandaran tangan singgasana dan berteriak, 1 bulan lagi, tunggu sampai kita kembali ke alam kuno kegelapan. Jiushu, dunia tingkat rendah terkutuk ini, sudah bangkit. Alam Jiushu telah mulai bertransformasi menjadi alam pohon ilahi. Selama pohon suci dan dinding kristal hampa terintegrasi, itu berarti kenaikannya berhasil. Pada kecepatan fusi pohon suci dan dinding kristal hampa saat ini, hanya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan fusi. Dengan kata lain, jika Di Feitian memilih untuk kembali ke dunia bawah sekarang, mengatur ulang pasukannya, dan kemudian melanjutkan perang. Pada saat itu, alam Jiushu akan menyelesaikan kenaikannya dan menjadi dunia yang lebih unggul secara de facto. Pendeta itu berkata dengan hormat, Kaisar tidak perlu marah.
Sebenarnya, bukan hal yang buruk bagi 9 provinsi untuk bangkit. Aliansi 7 Alam telah menetapkan batas waktu 30 tahun. Selama 9 provinsi tidak dapat memenangkan perang ini dalam 30 tahun, mereka akan menanggung hukuman dewa. Dengan kata lain, kita di alam kuno dunia bawah tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang selama 30 tahun, dan 9 provinsi secara alami akan dihancurkan oleh aliansi 7 Alam lainnya. Di Feitian tentu saja tidak membutuhkan pendeta untuk mengingatkannya tentang kebenaran yang begitu jelas. Sebenarnya, Di Feitian telah memikirkan solusi ini. Akan tetapi, ia tidak mau menerima kekalahannya di hadapan dunia bawah, dan akhirnya ia terpaksa mengandalkan aturan perang untuk memaksa dunia bawah tersebut mati. Sebagai leluhur abadi klan Kaisar Kuno Kegelapan, ini merupakan penghinaan besar baginya. Namun, situasi saat ini mengatakan kepadanya bahwa kembali ke dunia kuno Hades dan tinggal di sana selama 30 tahun adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan cara lain untuk mengalahkan alam Jiushu. Sulit bagi Di Feitian untuk menerima kenyataan ini. Sekeras apapun ia mencoba memikirkannya, ia tak habis pikir mengapa dunia yang jelas-jelas berada di level yang lebih rendah mampu menahan amarahnya dan bahkan menyebabkan kerugian besar bagi klan Kaisar Minggu. Padahal, 30 tahun hanyalah sekejap mata baginya. Dia pasti mampu menunggu, dan alasan dia marah hanyalah karena dia tidak bersedia menerima hasilnya. Setelah tenang, dia membuat pilihan yang paling menguntungkan dan kembali ke Hades. Pada saat yang sama, di alam Jiushu, situasi pertempuran yang akan datang sedang dibahas dengan sengit di Akademi Kunpeng. Qin Tai'e tidak muncul secara resmi di hadapan publik, tetapi tinggal sendirian di sebuah kuil di akademi, mendengarkan diskusi tentara Long Yuan dan tempat-tempat suci utama. Meskipun Qin Tai'e telah kembali ke alam Jiushu, identitasnya saat ini agak istimewa. Ia membawa tekad Zhou yang meragukan, dan situasinya istimewa. Setelah pertimbangan matang, ia memutuskan untuk menyembunyikan keberadaannya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di Jiushu yang tahu bahwa Qin Tai'e telah kembali. Beberapa orang yang mengetahui keberadaan Qin Tai'e hanya mengetahui bahwa dia adalah pria misterius dan kuat, tetapi tidak mengetahui identitas aslinya. Bahkan di pasukan Long Yuan, tidak seorang pun tahu bahwa komandan mereka telah kembali. Di antara orang-orang yang benar-benar tahu bahwa Qin Tai'e telah kembali, selain Ye Xuan, hanya ada satu orang, dan itu adalah pemimpin pengawal rahasia Night Owl. Di aula samping di sebelah aula militer Akademi Kunpeng. Night Owl berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat, Jenderal. Komandan Garda Rahasia Night Owl, yang telah memimpin garda tersebut selama ratusan tahun dan telah melaksanakan misi pembasmian yang tak terhitung jumlahnya, suaranya benar-benar tercekat. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Qin Tai'e membantunya berdiri. Tidak sulit. Aku tidak menyesali hidupku karena aku bisa bertemu jenderal lagi. Ye Xiao mendesah. Pada saat yang sama, di aula militer Akademi Kunpeng, Ye Xuan duduk di kursi utama, mendengarkan diskusi panas antara Jenderal Long Yuan dan orang-orang kuat dari tempat suci utama. Fang Qiangqiao berbicara sesekali, tetapi ia selalu berhasil menyampaikan inti permasalahan meskipun kita telah memenangkan 2 pertempuran, situasinya masih belum menguntungkan bagi kita. Aliansi 7 Alam memberi kita tenggat waktu 30 tahun. Jika kita gagal memenangkan perang dalam 30 tahun, konsekuensinya akan serius. Oleh karena itu, isu paling mendesak saat ini adalah apakah kita akan memanfaatkan kesempatan untuk mengejar kemenangan dan menyetujui perang ini sepenuhnya. Mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut mengemukakan pendapatnya. Saya merasa dengan kekuatan kita saat ini, kita belum mampu mengambil inisiatif untuk menyerang. Wilayah Jiushu dan Netherworld terlalu berjauhan. Sangat sulit bagi wilayah Jiushu saat ini untuk melintasi jarak sejauh itu untuk menyerang Netherworld. Terlebih lagi, perbedaan kesulitan antara bertahan dan menyerang sangat besar. Begitu kita menyerang Netherworld dan dikalahkan, konsekuensinya akan sama seriusnya. Seorang tetua Tanah Suci yang aktif berpartisipasi dalam diskusi mengungkapkan pendapatnya sambil berpikir. Aku juga berpikir begitu. Dengan kekuatan alam Jiushu saat ini, mustahil untuk melintasi kehampaan tak berujung untuk menyerang alam kuno dunia bawah. Lagi pula, alam Jiushu akan segera bangkit. Setelah kebangkitan, ia akan memiliki konsentrasi energi spiritual seperti alam pohon ilahi. Kekuatan alam Jiushu pasti akan meningkat pesat. Mungkin dalam 30 tahun, kita akan benar-benar cukup kuat untuk menghadapi alam kuno dunia bawah secara langsung. Tetua lain dari Tanah Suci setuju. Kebanyakan orang yang hadir beranggapan bahwa mengejar kemenangan terlalu sulit dan tidak disarankan. Salah satu alasan utama mengapa Jiushu Realm mampu memenangkan kedua pertempuran tersebut adalah karena ia merupakan kubu yang bertahan dan memiliki Void Crystal Wall untuk menghadang musuh yang kuat. Jika pihak penyerang, situasinya berbeda. 30 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi juga tidak pendek.
Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam 30 tahun. Oleh karena itu, haruskah kita terus berusaha untuk menang atau haruskah kita memulihkan diri dan berkembang secara perlahan? Keputusan ini sangat penting. Ye Xuan telah memikirkan masalah ini 2 hari ini dan belum membuat keputusan. Ketika semua orang hampir selesai berdiskusi, Ye Xuan bertanya, bagaimana pergerakan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan saat ini? Ji Yuan berdiri dan melaporkan, selama 3 hari terakhir, pasukan klan kuno kegelapan telah melayang di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Namun, mulai kemarin, mereka mulai mempercepat pergerakan mereka, menuju alam kuno kegelapan. Mereka seharusnya berencana untuk kembali ke alam kuno kegelapan. 1760